Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan simulasikan pengkabelan dari PLI 600, yaitu yang pertama port L dan N dimasukkan ke dalam tegangan 220 volt. Lalu kemudian E min E plus S min S plus terkoneksi dengan load cell, dan E min SE min E plus dan SE plus di jumper. Lalu untuk kabel serial DB9 ada di sisi sebelah bawah, yaitu di port G ya, SG, RX dan DX. Dikomunikasikan dengan serial DB9 melalui CPU agar bisa diolah datanya. Kemudian poin M1, M2, M3, M1, M2, M3, M4. Di sini kita mensimulasikan dua saja, M1, M2 dan DIS ya, DIS. Lalu relay sendiri tidak dapat berdiri sendiri, harus ditambahkan satu daya adaptor yaitu 24 volt DC, dimana untuk ground langsung disambungkan ke indikator, sedangkan positif langsung direct masuk ke relay 24 volt DC dan soket pin POW sebelah kanan sendiri ya. Setelah itu relay tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengontrol solenoid dan kontaktor. Kemudian untuk mengaktifkan fitur set point ini dibutuhkan saklar, di mana saklar tersebut gunanya untuk menghubungkan antara pin COM dan ST. Ketika saklar tersebut diaktifkan, maka ground yang disuplai oleh satu daya akan masuk ke M1 lalu masuk ke relay, sehingga relay tersebut aktif, sehingga relay tersebut bisa untuk mengaktifkan solenoid ataupun kontaktor. Kemudian M1 ini akan aktif sampai dengan nilai batas set point 1 sesuai dengan yang sudah disetting ya. Kemudian untuk M2 itu akan aktif ketika set point 1 sudah terpenuhi. Lalu set point 2 M2 ini akan aktif sampai dengan batas yang telah ditentukan. Lalu DIS akan aktif ketika set point M1 dan set point M2 telah terpenuhi set pointnya. Di set point M1 M2 ketika sudah terpenuhi, maka DIS ini akan aktif sampai dengan nilai dari indikator tersebut bernilai 0. Kita akan membahas mengenai fitur dari PLI 600, yaitu set point. Set point ini biasa digunakan untuk produksi atau membuat campuran ya, khususnya di batching plant. Jadi sistem kerja dari set point itu, ketika di sini ada 4 ya, 4 set point indikator 4, 1, 2, 3, 4. Jadi set point itu digunakan untuk menentukan batas maksimal penimbangan. Umpamanya set point 1 20 kilo ya, pointer di set point 1 ini akan aktif sampai 20 kilo. Dia akan, selama fitur yang kedua set point 2 diaktifkan juga 20 kilo umpamanya. Jadi ketika ini sudah memenuhi batas maksimalnya 20 kilo, dia akan mati indikatornya, pindah ke set point 2 karena set point 2 diaktifkan. Jadi dia akan menimbang sebanyak 20 kilo juga sampai batas yang ditentukan. Ketika set point 3 juga diaktifkan, semuanya batas atasnya yaitu 40 kilo ya, dia akan, ketika set point 2 sudah terpenuhi, set point 3 akan aktif sampai dengan batas 40 kilo. Begitu seterusnya sampai dengan set point 4. Di sini untuk indikator ini difungsikan untuk indikator 0, nilai dari 0 di sini ya.
Lalu bagaimana cara setting set point-nya? Nah, untuk cara setting set point-nya itu kita tekan tombol kotak sama pagar ini ya, sebelah kanan ya, anak panah kanan ini bersamaan. Nah, untuk ini, nah untuk yang di sini itu kita tentukan berapa kilo set point-nya. Ini kan satu ya, set point 1 di final ini yang nilai batas atasnya. Jadi umpamanya saya mau setting set point-nya 20 kilo, ya sudah di setting 20 kilo. Umpamanya set point 2 mau saya aktifkan, ini ditekan ya, 1 2 sampai ininya berpindah ke set point 2, 3 sampai tulisan final ini ya, hanya 20 kilo. Ya sudah, ini dinolkan, ini 20 kilo. Ini untuk menggesernya nih ya, 2 ini, tombol 2 ini. Untuk set point 3, umpamanya set point 3 dan 4 tidak diaktifkan, kita cek aja set point 3, kita tombol 1 2 3 sampai tulisan final. Nah ini kalau tidak diaktifkan ya dikosongin aja, dinolin aja. Set point 4 juga sama, mau tidak diaktifkan ya sudah dicek dulu, harus final sampai ini kedip-kedip di set point 4 ya, ini dinolin aja. Kalau sudah ditekan tombol kotak ini. Nah di sini sudah saya siapkan relay dan selektor ya. Jadi ketika selektor ini saya aktifkan, jadi dia akan mengaktifkan fitur set point tadi. Jadi set point nanti akan berjalan. Nah set point ini sudah saya hubungkan dengan relay. Nah ini relay ya, relaynya saya hubungkan. Jadi ketika set point 1 aktif, relay ini akan aktif. Dan ketika set point 2 aktif, relay 2 aktif, yang set point 1 mati. Ketika dua-duanya sudah terpenuhi, akan mengaktifkan relay sebelah kanan ini, sebelah bawah ini. Lalu dia akan mati lagi setelah menimbang 40 kilo ya. Hasil timbangnya itu dikeluarkan, kan sampai 0 ya. Nah 0 ini, nilai sampai 0 ini akan mati lagi, dia akan mati maksudnya gitu. Jadi ini sebagai penanda ketika nilainya sudah terpenuhi dan penampangnya ini sudah kosong. Jadi ini penandanya, statusnya ada di sini gitu ya. Baiklah, kita uji coba aja langsung ya. Kita aktifkan fitur dari set point-nya ya, kita aktifkan di sini. Nah M1 ini aktif kan, tadi 20 kilo saya setting 20 kilo. Nah ini apa namanya, relaynya aktif. Ini lampunya nggak kelihatan ya, lampunya ini, lampunya aktif, relay 1 aktif. Saya akan memasukkan berat 20 kilo. Nah ketika sudah terpenuhi, maka dia akan berpindah ke set point 2. Set point 2 tadi berapa? 20 kilo ya. Ini nanti yang atas displaynya akumulatif, yang bawah adalah set pointnya. Saya masukkan ya 20 kilo. Nah ini set point 2, relay 1 mati, relay 2 aktif. Ini ya nggak kelihatan. Ini ya relay 2 aktif, relay 1 mati. Nah lalu saya masukkan bebannya. Set pointnya kan 20 kilo ya, yang set point 2. Nah ketika sudah terpenuhi, dia akan mati. Set point 2 relaynya ini kan juga mati indikatornya. Nah ini mati ya, dan ini akan aktif yang status tadi, status soket DIS. Status DIS ini apabila timbangan set point 1 dan 2 yang sudah
diaktifkan terpenuhi, maka dia akan aktif. Aktif sampai kapan? Dia akan aktif sampai nilai timbangannya ini 0 kembali. Jadi saya nolkan ya, saya nolkan kembali timbangannya. Nah, di sini relaynya mati dan ini mati ya. Nah, jadi gitu. Jadi penjelasan mengenai set point mulai dari set point 1 2 3 4 dan statusnya tadi ada. Jadi gitu ya teman-teman untuk fitur set point pada timbangan PLY 600. Lalu untuk men-setting sensitivitas pada nilai delay tadi. Jadi di sini ketika tadi nimbang 20 kilo ya, itu ada timing waktunya, delay waktunya lah ibaratnya. Jadi untuk mengkoreksi nilainya sudah terpenuhi apa belum 20 kilo apa set point, jadi antara aktifnya lampu ini dan relay ini ada jedanya, itu bisa disetting. Cara pensettingannya yaitu kita tekan tombol ini ya, ini sama ini ya bersamaan, lalu tekan tombol ini satu kali, lalu ini tombol nomor 2. Nah, TOL ini setting pointnya 0,2, ini bisa disetting. Jadi yang depannya T itu timer ya, waktu delay ibaratnya. Itu kalau agak mau dilamakan ya disetting agak lama. Jadi ketika ini statusnya sudah terpenuhi, jadi ini aktif. Antara ini dengan relay outputnya itu ada delaynya, bisa disetting di menu ini TOL. Nah, TDC ini ya, coba tak tambahkan waktunya, tadi terlalu deket ya, jadi tidak ada delaynya. Ini untuk delaynya, ini enggak, jadi gitu ya. Lalu oke, coba kita ulangi lagi. Nah, delaynya sekitar 2 detik. Satu. Nah, ini ya timbangan 2. Nah, ada delaynya. Kalau tadi nggak ada delaynya, nah kan untuk bunyi relaynya kan kedengaran ya. Jadi ada waktu delaynya antara proses dari apa namanya indikator out dengan output yang ada di relay itu, biar ada jedanya, nggak langsung. Jadi ketika 20 kilo sudah terpenuhi, dia otomatis on delaynya di sini ini ada. Kalau semakin kecil tadi kan 0, ya 0, jadi cepat mengikuti. Cuman apa ya, tergantung pada pemakaian timbangannya. Umpamanya menimbang air atau menimbang material itu beda. Jadi disesuaikan aja untuk timer delaynya, biar menyesuaikan kondisi saja. Jadi enaknya pakai yang cepat atau dikasih delay. Jadi gitu ya teman-teman ya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai fitur PLY 600 tentang set point pada indikator timbangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.